bikin kaget. Tiba-tiba Erick Thohir incar pemain grade A untuk timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Begini penjelasannya. Winger timnas Indonesia cetak gol berkelas di Liga Malaysia dan bantu klubnya pesta gol. Justip Hubner curhat begini soal perasaannya saat dikalahkan Irak di kandang sendiri. Begini katanya. Luar biasa kelas. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan memberikan kabar bahwa Kevin Dix dan Ole Romani jadi nama yang diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia. Kevin saat ini bermain untuk tim asal Denmark FC Copenhagen. Dia jadi salah satu bek tengah andalan di tim yang bermarkas di Stadion Parken tersebut. Roni Pangemanan menjelaskan dia sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tujuannya untuk mendapatkan info terbaru terkait pemain keturunan. Namun Ketum tidak membocorkan langsung nama-nama yang dipersiapkan membela skuad Garuda. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D. Kata Ropan Pangemanan dilansir dari kanal YouTube Bung Ropan. Kabar menarik datang dari Kevin Dix yang jadi incaran untuk bisa tersedia untuk skuad Garuda. Bahkan Ketum PSSI sudah melakukan pendekatan agar sang pemain berminat membela timnas. Sebelumnya, Kevin tidak dilirik oleh Ronald Koeman untuk masuk skuad Belanda yang akan berlaga di Euro 2024. Saya bilang ke Erick bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Ketum bilang dia masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, ujarnya. Sadil Ramdhani tampil menggila di Liga Malaysia tadi malam. Kabar baik datang dari pemain berlabel Timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Ia mencetak gol indah sekaligus membawa Sabah FC ke perempat final Piala FA Malaysia 2024. Sabah FC menjalani laga 16 besar melawan Kuala Lumpur Rovers di Lika Stadium pada Sabtu 15 Juni 2024. Pertandingan itu dimenangkan oleh Sabah FC dengan skor 7-0. Sadil Ramdhani tampil sebagai starter pasukan Ong Kim Swe. Ex pemain Persela Lamongan itu langsung mencetak gol pada menit ke-18. Ia mencetak gol melalui sepakan bebas dari luar kotak penalti. Bola sepakan Sadil Ramdhani dengan kaki kiri meluncur keras ke dalam gawang bagian atas. Sabah FC kemudian mampu mencetak 2 gol lagi. 2 gol itu dicetak oleh Ramon pada menit ke-28 dan 45. Skor 3-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Park Tae-soo mencetak gol keempat. Sabah FC unggul 4-0 atas KL Rovers. Pada menit ke-59, Ramon mencetak hat-trick membuat skor menjadi 7-0. 2 gol terakhir Sabah FC dicetak oleh Jafri Chu dan Raffi. Dengan kemenangan itu, Sabah FC melaju ke perempat final. Di babak perempat final, Sabah FC akan melawan Terengganu. Pelatih Sabah FC Ong Kim Swe berharap pemainnya bisa menjaga momentum. Hasil yang cukup bagus, tapi kami harus konsisten di mana 90 menit pertandingan ini penting mengingat minggu depan kami tidak bermain. Kami mungkin baru bermain pada tanggal 28, 29, atau 30 Juni di perempat final. Pertandingan 90 menit ini juga penting bagi 11 pemain utama untuk mendapatkan menit bermain dan kami berhasil mencetak jumlah gol yang cukup baik. Jadi, saya berharap mereka menjaga momentum ini di mana masih banyak lagi pertandingan setelah ini yang harus kita hadapi, ujar Ong Kim Swe dilansir dari Harian Metro. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner bicara tentang momen penalti saat melawan Irak. Indonesia harus menelan kekalahan pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut.
Dua gol yang bersarang di gawang Hernando Ari berasal dari blunder pemain skuad Garuda sendiri. Salah satunya yang dilakukan Hubner yang terbukti melakukan handball di kotak penalti. Hasilnya, Irak sukses mencuri gol lewat eksekusi penalti Ayman Hussein pada menit ke-54. Justin Hubner menjelaskan secara keseluruhan sebenarnya dia bermain bagus di pertandingan tersebut. Namun kesalahan yang terjadi memaksa Irak unggul lewat tendangan penalti. Saat insiden tersebut dia melihat bola akan dihalau oleh Jordi Amat, tapi sang pemain justru gagal melakukan antisipasi. Ya menurutku aku memainkan permainan yang bagus sampai saat penalti handball saya. Saya pikir Jordi akan menyundul bola. Dia kemudian melompat ke bawah, kata Justin Hubner. Pemain Cerezo Osaka ini menegaskan bahwa dia tidak ingin menyalahkan Jordi. Menurutnya penalti saat melawan Irak memang kesalahannya. Dia juga gagal melakukan reaksi saat bola tiba-tiba mengarah ke tangannya. Saya tidak menyalahkan dia, pada akhirnya itu adalah kesalahanku. Saya tidak menyangka akan menguasai bola dalam sepersekian detik bola sampai ke tanganku. Tentu saja kesalahan saya pada akhirnya saya terima, ujarnya. Hubner menilai saat bek melakukan kesalahan maka hal buruk akan menimpa tim. Kondisi ini merupakan konsekuensi mereka sebagai benteng pertahanan terakhir. Sebagai seorang bek, jika Anda melakukan satu kesalahan, itu bisa berupa gol, kartu merah, atau pelanggaran, ujarnya.